Bentar. Kok nggak ada indikatornya ya? Oh, udah ada. Monggo. Udah direkod. Sudah. Sebelum kita mulai pertemuan belajar kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Silakan, Evaldi mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pembina saya juga, Bu Rizky. Beliau mungkin masih sibuk. Ya, ini kita mulai workshop online belajar Python mulai dari nol, yang sisi 2 ya, kawan-kawan. Mungkin bagi yang baru join, selamat datang saya ucapkan. Kami dari UKM Cyber Unusa kerjasama dengan pihak Unusa juga, khususnya Fakultas Teknik yang memberi lisensi Zoom biar kita bisa bercengkrama, bertukar ilmu dengan gratis lah, intinya istilahnya mudah gitu. Oke. Sebelumnya sudah join grup semua ya, di grup belajar Python. Ini kalian bisa mendapatkan ini link offline yang di s.id belajar Python dari nol. Tapi saya sarankan untuk membuka link yang ini, link referral dari pembina kami, dari Bu Rizky. Ini berisi sama, materinya sama banget. Cuman versi resminya. Nanti kalian akan di sini tuh dipandu istilahnya ya, hampir sama sih, cuman resmi. Dan nanti ada exam-nya waktu kalau kalian kalau udah menyelesaikan ini nanti dapat sertifikat dari pihak Decoding, dan kalau sudah menyelesaikan 4 sesi dari pihak Cyber nanti juga dapat sertifikat dari Cyber. Jadi keuntungannya double. Saya sarankan untuk mendaftar di Decoding kayak gitu. Oke. Untuk kemarin kita sudah membahas dari materi nomor 1 sampai nomor 9 ya, tipe data. Ini kita mengingat-ingat lagi ya, kawan-kawan, tentang Python. Jadi pada dasarnya kalau kalian ingin install Python, langsung ketik aja di Google pencarian. Laman resminya python.org ya. Kalian klik download ini, kalau mau download, langsung ke sini. Versi paling terbaru saat ini, saat video ini dibuat, versi Python 3.8.3. Untuk mengunduh cukup klik aja, nanti otomatis. Ya, mungkin kalian bisa memutar sesi pertama untuk bagaimana cara mengunduhnya dengan lengkap. Nanti linknya saya sebarkan setelah sesi 2 berakhir untuk materi pertama. Oke, setelah kalian menginstal, pastikan kalian sudah ada Python di sistem program kalian. Ya, tampilannya kayak gini ya. Ini interface-nya Python yang versi cepatnya lah intinya. Jadi kalau versi cepatnya ya kayak kemarin, kalau kita ngoding langsung dieksekusi. Ya. Kawan-kawan. Sedangkan kalau kalian ingin versi untuk script-nya, kalian bisa mengunduh Visual Studio Code. Kalian bisa ketik di Google untuk Halo, Devaldi. Oke. Halo? Putus? Habis nge-lag. Oh iya ini. Masih nge-lag? Udah enggak? Udah. Oke. Oke, setelah tadi ini versi cepatnya ya. Jadi kalau versi cepat itu kalau kalian ngoding satu baris langsung dieksekusi.
Tapi kalau kalian download ini Visual Studio Code atau Notepad++ atau kalian ingin lainnya, intinya untuk ngoding buat enak aja sih. Kalian bisa bikin script yang eksekusi kodenya bisa langsung, nggak langsung kayak gitu. Oke. Terus untuk tipe data kita buka dulu. Oke. Untuk mengingat kembali, kita bisa bikin tipe data number. Number itu ya ada integer, float, ya ada kompleks kayak gitu. Kalau kita mau nyoba, misal kita masukkan variabel A, kita bikin A adalah A sama dengan 5, sesuai materi ya, biar kalian tidak bingung. A sama dengan 5, kita enter. Otomatis A berisi 5 ya kawan-kawan di sini. Oke, langsung kita keluarkan print, langsung print A, gini juga bisa. Atau print pakai gini juga bisa. Nilai A sama dengan, kita kasih koma ya, koma, langsung kita panggil A. Ini akan muncul juga. Kalau kita ingin mengetahui apa tipe data dari variabel A, kita bisa memanggil type A. Nah, di situ muncul ya, bahwasanya A ini kelasnya integer. Kita masukkan B sama dengan 2.0. Kita cetak apa sih itunya, tipe data dia. Tipe datanya float. Ya. Hampir sama sih kalau kalian udah pernah belajar Java atau apa kelas-kelas, tipe data itu hampir sama sih. Kalau kompleks ya sama. Tapi bedanya kalau di Python itu eksekusi kodenya itu langsung diganti ya. Kalau tadi kan A sama dengan 5, tapi kalau saya ganti di baris ketiga, A sama dengan 1 plus 2J, ini kompleks ya. Jadi dia akan apa keluarnya? Kompleks. Kayak gitu. Jadi yang A tadi integer sudah dia hapus, lalu digantikan oleh tipe data kompleks. Oke. Untuk ini sih mungkin kalian bisa baca-baca, hampir sama kok. Untuk boolean ya nanti keluar true and false. Boolean. Coba kita ke tipe data yang kedua. Bentar. Oke. Tipe data kedua ini lebih menjelaskan list ya. List. Ini yang lebih penting sih, konversi casting. Ini kita bisa sempurnya memasukin, kita kan punya integer nih 5 nih. Kita masukin integer apa itu A sama dengan 5 ya kan. Terus kita ingin mencetak dia dalam bentuk float. Gimana caranya? Kita ketik aja gini. Float. Kita masukin A. Nah, dia akan ngekonversi atau casting, bahasanya merubah lah seperti itu. Jadi dia akan mencetak si A itu apa kan tadi, A integer kan 5, habis itu dikonversi dia harus float keluarnya. Tuh. Keluarnya 5.0 seperti mintanya user. Oke. Mungkin untuk lanjutannya yang semua ini kalian bisa baca lagi di sesi 1. Linknya nanti saya sebar, nanti moderator. Oke, kita lanjut ke materi yang sekarang ya. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Terkait kemarin? Ini cuman itu sih, fast. Mengingat kembali
sesi 1 kayak gitu. Mungkin ada yang baru join, terus belum paham, bisa ditanyakan. Sementara dulu. Belum ya? Oke. Pemateri nanti itu ya. Sesi 1-nya kan sudah saya share ya kemarin. Iya, iya. Oke. Nanti di-share aja sih. Oke. Langsung lanjut ya. Kita lanjut ke 10 input output di Python. Ya Allah, ini ganggu banget yang di atas. Oke. Oke, kita masuk ke ini. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari tentang mekanisme input-output. Nah, intinya, kan dari kemarin kita ngoding dengan inputan yang sudah ditentukan, kan? Tapi bagaimana jika inputan tersebut berganti-ganti atau bisa user yang memasukkan dengan manual, gitu. Nah, ini di sini fungsi input-output digunakan. Ini contoh output print ya. Ini basic sih, kalian mungkin sudah paham. Print bisa pakai kayak gini. Atau pakai 2 ini. Di print. Jadi di Python itu dia nggak butuh titik koma. Atau kalian kalau mau titik koma ya silahkan. Cuman Python itu menghilangkan seperti itu. Menghilangkan keribetan. Simple. Tapi kalau print, kalau string wajib ya. Kalau kalian masukin tipe data string wajib menggunakan petik 1 atau petik 2. Karena aturan. Oke. Kita coba masukkan ini string. Oke. Dimana implementernya si IDE ini langsung mencetak ini string. Oke. Loh, kok ke sini? Oh, beda. Oke. Terus ini untuk memasukkan nilai variabel pada string. Oh, ini mungkin kalian udah tahu ini. Jadi kalau kita kan perlu nih semuanya kita bikin variabel nama. Ya, nama sama dengan nama Anda siapa? Valdi Akbar, masukkan nama Anda. Nah, ini nggak bisa karena kenapa? Karena ada spasi. Banyak kan. Kok Devaldi sih? Nama string coba gini. Oh, karena string nggak itu. Nggak saya kasih tanda itu petik tadi. Oke, jadi nama sudah tersimpan ya Devaldi Akbar. Lalu saya ingin mencetak tulisan selamat datang. Ya, selamat datang. Saya panggil si nama. Kita enter. Nah, dia akan mencetak selamat datang dan memanggil isi dari nama, dari variabel nama. Selamat datang, Devaldi Akbar. Seperti itu mekanismenya. Oke sih, di sini dia menjelaskan kayak gini. Sebenarnya lebih mudah yang tadi sih, pakai kayak gini aja, nama, manggil variabel langsung, pakai koma ya, jangan lupa dibatasin sama koma perintahnya. Terus di sini tuh mengenal kayak gini, string, D itu integer, F itu bilangan pecahan, float, kayak itu gimana, apa itu gitu. Jadi dia tuh ini argumen spesifier. Dia tuh kalau mau manggil, dia tuh manggil semua sih. Kalau semuanya kita manggil %s itu berarti akan memanggil semua string. Contoh nih, kita tadi sudah punya nama kan. Nama isinya Devaldi Akbar. Kita masukin lagi umur. Umur 20 tahun. Oke. Kita panggil print
nama saya persen gitu. Apakah perlu? Oh kan, saya selalu lupa untuk nambahin kayak gini. Jangan lupa petik ya, nama saya persen. Jun. Oh ya, argumen itu harus itu sih, harus tepat sih. Mana spesifiernya? Namanya argumen spesifier soalnya. Saya lupa. Jadi gini, print. Oke. Nama saya kita panggil persen S dan umur saya kita panggil persen D, integer ya. Oke. Lalu kita kasih spesifiernya di mana? Ini nama, ini umur. Jangan bilang saya salah itu. Oh, persen. Coba lagi guys. Print. Jangan lupa ketik 1, nama saya persen S dan umur saya persen D. Terus kita tutup. Nggak usah pakai koma ternyata. Terus kita coba sesuai tutorial ya. Kita di sini sama-sama nyoba-nyoba umur. Nah, jadi dia itu kayak ya analoginya sama kayak variabel sih berarti. Dia manggil nama saya persen S ya kan. S itu string dan umur saya persen D. D itu kan integer. Habis itu dia tuh menspesifikkan bahwasanya S itu adalah nama, persen nama, dan persen D itu di persen umur. Ya ribet sih kalau saya bilang. Mending pakai yang tadi langsung pakai koma. Ya cuman itu fungsi-fungsi aja sih. Beberapa nanti pasti akan kepake. Oke, lanjut kita ke ini. Contoh menambahkan objek selain string. Kita coba tulis. MyList sama dengan 1, 2, 3. Kita cetak. Kita cetak. A-list berisi string di mana kita manggil MyList. Nah, ini. Jadi kita bisa juga fungsi dari konversi argumen ini juga bisa buat konversi sih. Argumen spesifier ini bisa buat konversi yang tadi. Yang kayak float. Semuanya integer di float atau float di twin. Yang kayak gini tadi loh, teman-teman. Masih ingat ya? Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya nggak hanya string, integer, kita juga punya bilangan pecahan. Si Python bilang kayak gitu. Kita juga punya kayak gini, pecahan yang jumlah digitnya di belakang koma. Nah, itu nanti apa maksudnya? Biasanya untuk uang, berapa rupiah kayak gitu, atau koma. Nanti saya contohkan. Bilangan bulat dalam representasi heksa. A, B sama dengan 10, 11, jadi 10B. Oke, kalian coba-coba sendiri ya. Ini itu istilahnya gini. Kalau kita masukin sebuah variabel A dan B, isinya A itu 10, B itu 11, ya. Oke, terus kita panggil si A ini mewakili X dan B mewakili X besar. Ya. Terus kita panggil si X kecil itu manggil si A 10 dan B. Nah, habis itu ini kan ada kosong nih. Nah, kosong ini makanya dia bisa mencetak kayak gini. B kecil dan B besar karena ini X besar. Di sini X kecil, otomatis dia mencetak B kecil. Kayak gitu. Nah, ini input ini yang paling penting.
di materi kali ini sih. Input. Contohnya ya, kita biasanya kan default ya, nama Devaldi Akbar. Oke. Jangan lupa ya, petik karena string nama lagi. Devaldi Akbar. Oke. Nah, tapi kalau kita pakai input, kita bisa nambahin script manual. Namanya itu bisa ganti, nggak harus Devaldi Akbar kayak gitu. Kita bisa nama sama dengan kayak gini, jangan. Input kayak gini sih analoginya. Input itu doang. Input langsung kita isi gitu. Masukkan nama Anda gitu. Nama Anda. Nah, di sini nanti si nama ini nanti tanya kosong. Ya kan? Dia akan kosong karena nama masih bersistem input tapi belum ada masukan kan. Coba kita isi nama saya Sisi. Sisi. Kita simpan. Jadi nama adalah Sisi ya. Lalu kita cetak. Siapa sih nama itu? Sisi. Nah, jadi seperti itu analogi input. Nah, ini sama sih. Dia tuh bilang bahwasanya kita bikin variabel 6, lalu kita bikin fungsi input, terus dia bilang masukkan nomor kan. Dimasukin sama si dimasukin sama si tutorial ini 10 gitu. Terus dia nyetak 6 itu apa sih gitu. Keluar kan 10 gitu. Kita coba ya. 6 sama dengan input. Kita isi. Masukkan number. Oke. Kita masukkan 10 sesuai tutorial. Lalu kita panggil si 6 itu apa? 10. Lalu ini kan tipenya cetakannya 10 kan integer ya. Saya mau mengkonversi dia ke float. Nah, itu maksudnya. Jadi bisa dikombo. Integer keluarnya float. Nah, ini jika input merupakan ekspresi matematika, kita bisa menggunakan eval. Ya. Coba ya. Kita tambah integer. Jadi semua integer ya di sini. 2 ditambah 3. Kenapa error? Karena ini. Karena dia harus pakai eval kalau untuk menjumlahkan, nggak bisa langsung. Tapi kalau mau langsung ya kayak gini doang sih, bisa. Atau pakai fungsi eval. Eval. Ini apa nih? More. Ada yang cek. Bisa login ke decoding. Nah. Gimana teman-teman? Bisa login decoding? Untuk akses materi. Masuk bisa, ambil kelasnya bayar. Bisa. Masa sih? Masa sih bayar? Oh, bayar. Saya pernah kalau masa udah mati itunya, Bu. Nah, ini masalahnya saya nggak ada akun itu sih, nggak ada akun yang nggak. Oke, kita coba. Gitu. Kalau misalnya mau akun yang versi free, tapi kalian harus siap untuk belajar Python atau kelas yang lainnya dalam waktu 15 hari ya. Oke, Dev, kamu udah login ya? Iya, sudah login saya. Ini Udah keluar. login. Ah, Ini masih enggak login udah. Yang lainnya udah daftarkan email sama passwordnya? Kamu keluar dulu aja nggak apa-apa. Oke.
Mm-mm. Ya, ini keluar. Nah, yang lainnya suruh masuk ke daftar. Ini daftar Mm. pakai Google. Ya, kamu punya email Google selain yang tadi nggak? Ada sih. Coba pakai Oke. ini, kampus. Oke, Pak Kampus. Yang Oke. lainnya silakan nyoba. Gagal, halaman peraturan tidak valid. Kenapa? Ya, belum pernah didaftarkan. Ini. Oh, udah. Tak kenapa tadi? Udah masukkan password. Yang lainnya bisa? Sebelum masuk ke daftar, yang lainnya bisa? Linknya di codingnya ke sini. Ini ya, coba copy. Pakai link ini. Ini daftar ya. Daftar. Nah, Aku berhenti di step itu. Jadi luar ya. ini harusnya kalau referensi itu nggak pakai kode sih. Nggak pakai kode emang, nggak usah pakai kode. Lah ini kok nggak bisa ya? Nah, pakai referensinya Bu Rizky juga nggak bisa dah. Nggak bisa ini. Nggak bisa. Ini pakai referral, keluarnya kayak gini. Nah, oke, ke referral keluarnya kayak gitu, ke bawah, ke bawah. Oh, Ke ini bawah. daftar trial. Ke bawah. Nah, itu. Ini nih. Iya, 15 hari semua open. Nanti kalian bisa dapat sertifikatnya di coding. Selain dapat sertifikatnya dari UNUSA juga, kalian juga bisa dapat sertifikatnya decoding dalam waktu 15 hari. Kalau bisa 10 hari selesai. Oke? Ini coba ya, saya yakin. Oke, saya yakin. Jadi Saya mulai yakin. start hari ini, nah, sudah open semua kelas yang ada di decoding. Oke, kalian tinggal milih. Klik di sini, pilih. Yang sekarang kan masih Python dulu ya. Ya udah, fokuskan mendapatkan sertifikat Python. Bentar. Python mana tadi? Kok nggak bisa? Bawa lagi, masih itu. Nah itu, daftar sekarang. Bentar. Yang pink, yang di kanan. Kanan. Kan ini nih, mulai. Sabar. Tenang. Yang lainnya takutnya. Masuk ke yang pemrograman dengan Python, yang kayak ini. Terus Ini. mulai belajar. Ini. Mulai belajar. Oh, Yang jadi merah. Ini. Iya. Mulai. Mm. Untuk menjalankan proses. Oh, karena saya belum profile. Oh ya, profilnya dulu diisi ya. Profil saya. Profile. Jadi keluar kok saya. Oh, ini. Nah, udah. Masukkan nomor telepon, kota, gitu aja. Simpan. Hey, aku ngetik simpan. Dia tidak mau menyimpan. Oh, ini loh, plus 62. Kita kan penduduk people 62. Iya, Ya ampun. people 62. Username. Udah, daripada biar nggak bingung yang lainnya. Jadi kalian nanti ikut pelatihan ini bisa dapat sertifikatnya 2 ya. Ini saya nggak bisa nyontohin sih nomor teleponnya karena udah saya pakai di account itu. Saya nggak ada nomor telepon lagi soalnya. Ya, Kalau gitu pakai akun yang punyamu yang lama aja deh, Valdi. oh enggak, pakai. Gimana kalau ambil kelas? Enggak. Nomor teleponnya, kamu Uh-huh. pakai nomor teleponnya itu. Nomor teleponnya rumah atau nomor teleponnya temanmu siapa gitu. Enggak apa-apa. Bentar. Fake number. Ya, nomor Iya, teleponnya pakai. Bu Rizky ya. Ini nomor teleponnya Bu Rizky. Ini ada. Tapi nanti itu loh, Bu. Nanti jenengan kalau mau daftar pakai nomor telepon nggak bisa loh. Oh, aku udah daftar kok. Aku pakai email duluan, daftarnya sama. Aman. Ini soalnya kita bisa pakai nomor palsu. Oh ya udah, silakan pakai nomor palsu juga silakan. Nggak tahu ini 62, bisa nggak? 62. Bisa nggak 62. Oh, dia harus itu. Ngesok US dia, ngesok US. Iya. Apa ya? Number. Ada ternyata. Ada nggak? Canggih. Ada bisa? Oke. Oh, ini cuman generator. Oh, ini ada. Indonesian Mobile. Bisa nggak?
Bentar. Yang lainnya pakai nomor handphone masing-masing ya. Oh, ini. Kota Palu. Surabaya. Kota Surabaya biasanya. Nah, tuh. Oke. Nah, ini bisa ini. Oh, ada yang pintar ternyata. Ada yang sudah memakai ini. Ini soalnya buktinya ada yang SMS. Ya, intinya kayak gitu sih. Ngisi profil dulu. Nah, profil dulu. Nanti kalau udah 100% mungkin di tampilan ini Handphonenya Kakak. nanti Kamu bisa. keluar aja loh Devaldi dari akun itu, pakai akunmu yang udah sign in di awal. Ini yang Devaldi ini. sudah open kah? Pinjam dulu. Open apa, Bu? Open access untuk yang Python tadi. Seluruhnya. Oh, kok nggak bisa join? Bentar, Mama pinjam dulu. Nah, ini bisa nih. Coba Nah, nanti buka yang tadi. kalau bisa sih ke kelas, nanti pasti ada nambah di sini pasti. Nambah tuh Python. Nambah semuanya. Oke, yang lainnya gimana bisa? Untuk join. Yang lainnya bisa, yang lainnya. Bisa ya? Perlu diingat ya, ini trial 15 hari. Jadi nanti Makanya aku nggak berani. Apa ambil cara mendapat 15 hari? oh, cara Gimana? mendapatkannya. Oh, tadi login. Ini nih. Kita masuk ke link yang tadi ini. Kita klik. Habis itu kan nih di bawah sendiri. Nah, kamu ngeklik yang referralnya Bu Rizky dulu, terus kan nanti disuruh masukin token. Nah, ketika masukin token, kamu masuk ke bawah, paling bawah. Oh, ini beda akun lagi nih nanti kalau mau itu. Nah, makanya, udah. Ya udah ke bawah aja. Bisa nggak itu? Nggak bisa. Ini karena udah join. Beda-beda Ya. tampilan. Bawa sendiri ya. Ya. Sendiri ada tombol gitu. Jadi gini, ada masuk ke 15 hari. referral yang tadi tuh, yang Bu Rizky ini, yang tadi, kan kamu diminta tokennya kan? Ini loh. Yang di chat, link yang ada di chat, itu kamu klik. Setelah diklik, nanti keluar suruh masukkan token kan. Kamu scroll ke bawah itu ada tulisannya trial 15 hari. Untuk mendapatkan semua akses kelas, pelatihan selain Python, bisa Android, bisa Kotlin dan lain sebagainya. Tapi dalam waktu 15 hari. Kalau misalnya mau dapat sertifikatnya Python, sebelum 15 hari harus lulus. Pokoknya di bawah sendiri sih, Yan. Nanti habis ngelengkapin profil gitu. Harusnya sudah sih profilmu kan. Gimana ini? Bisa dipahami? Sudah. Saya sudah ngisi pada profilnya. Kita coba praktek. Oke. Oh ya. Praktek. Oh, bisa nggak, Dev? Apa, Bu? Ya ini profil. Saya butuh nomor telepon. Oh, alah. Ya wes. Tapi analoginya harusnya gampang kok. Cuma ngeklik, ya kan? Ngeklik link ini, habis itu kalian bikin profil kalau belum punya profil baru gitu. Iya. Habis itu, ya itu nanti ketambah deh kelasnya. Nah ini kan berhubung saya nggak bisa karena kan profilnya butuh nomor telepon. Kalau udah sih ngecek di kelas, nanti ada 15 hari. Kayak gitu. Ini saya coba pakai akun utama. Yang lainnya gimana? Bisa nggak? Aku nggak berani login. Kerjaanku masih banyak dalam 15 hari ke depan. Ya, mungkin habis daftar bisa daftar lagi. 15 gitu. Lu banget. Orang kasih gratisan juga mikir, wey. Iya sih.
Oke, lanjut ya, Udah? kawan-kawan. Oke. Tadi sampai mana ya? Input ya. Input output sama itu. Ini dia manggil sistem import. Python memungkinkan Anda membuat sebuah script untuk berupa deretan kode kemudian disimpan. Script.py. Nah, formatnya Python itu kawan-kawan itu .py. Ini contohnya. Contohnya kayak gini. Saya buat baru ya. Kalian pakai Notepad++ atau terserah ya tuh. Saya pakai Visual Code. Saya buka. Oke. Di situ saya coba. Wah, putus ya. Udah lancar? Jangan lancar lagi. Oke. Kita coba masukkan sebuah codingan biasa. A sama dengan ayam. B sama dengan babi. C sama dengan cicak. Di situ kita panggil semua. A, B, C. Nah, ini kan nggak langsung dieksekusi nih. Nah, ini kita save as, kita arahkan ke folder kita. Nah, belakangnya .py. Nah, ini kan berhubung saya... Halo, Devaldi. Ya, putus. Halo? Iya, putus. Putus ya? Gimana? Masih putus? Sudah lancar. Oke. .py. .py itu format akhiran ya. Contoh kayak HTML, gitu. PHP, XML, kayak gitu. .py, udah kita save. Saya overwrite ya ini. Nah, nanti kan menggenerate file nih. Nah, udah. Kalau mau eksekusi gimana? Nah, kalian bisa tambahkan nih ekstensi Python kalau di Visual Studio. Kalau nggak di Visual Studio, nggak bisa. Nah, ini di run. Keluar nih. Name ayam is not defined. Oh iya, ya jelas. Name ayam tidak didefinisikan. Oh, saya selalu lupa. Karena string, teman-teman. Nah, ini ayam, babi, cicak keluar semua. Jadi kalau bedanya IDE yang langsung di sini itu kan dia langsung menyimpan, langsung eksekusi nih. Cuman ya nggak bisa untuk script yang langsung bawa panjang kayak gitu kan. Karena ada beberapa script yang harus kita simpan, lalu kita beri opsi gitu kan. Contoh nih, kita masukin apa tuh? A kan ayam nih tadi, tapi kita mau masukin lagi A, dia input gitu kan. Masukkan variabel A di sini. Ya. Habis itu kan dia bakalan nanya kan, apa itu isinya. Habis itu baru kita nih cetak si A lagi. Nah, apakah bisa? Belum bisa, karena ini lagi. Oke. Kita masukkan. Nah, ini keluar ayam, babi, cicak. Kita mau ganti si ayam itu apa? Si ayam coba diganti cacing. Nah, keluar cacing. Itu contohnya kalau PY. Di situ kita ini nih, nyoba import. Import di sini itu yang paling gampang, ini penjelasannya rumit sih. Saya ada contoh yang gampang. Contohnya gini, kalian pernah nggak buka, ini khusus Windows ya, kalian di CMD. Kalian habis ngoding ini, ngoding atau masukin sebuah perintah lah istilahnya. Ini panjang, kalian masukin apa gitu, panjang gitu. Habis itu kalian mau menghapus kan, semuanya panjang, kalian ingin menghapus si codingan CMD ini. Kalau di CMD itu cukup tekan ini,
CLS. Kita habis coding, kita ingin menghapus dari 0. Nah, itu pakai CLS. Sedangkan kalau Python, kita kan pewanjang nih, jelek kan. Kita nggak bisa. Sedangkan kalau di Python itu kita bisa nambahin fungsi import. Ya, import OS. OS itu library-nya di Windows. Nah, habis Oke, itu saya tambahkan ya. Ini ya. yang lainnya sudah koneksi sama IDE. Kalau nggak ada, saya taruh di chat itu ada yang namanya Jupyter. Jadi IDE online-nya Python, di situ juga ada contoh-contoh buat mining data juga, tapi kan kita masih mau mencoba untuk yang awal basicnya. Jadi kalau misalnya yang nggak sempat nginstal di komputernya, silahkan klik di situ. Nih, install. Nah, Atau try enggak. in browser. Nggak usah yang try in aja, try in your browser. Jangan install, try in aja. Nih, Nah, yang pilih klasik. yang Jupyter Lab. Lab. Jupyter Lab. Kalau mau pakai R ya silakan, tapi kita pakai yang Python dulu. Nah, Oh, masih mulai. masih mulai. Belum. Bentar ya. Itu yang paling atas. Termasuk lama ya loadingnya. Harus sih biasanya pakai itu. Kok lama? Lama ya, Bruski cepet soalnya. Jupyter. Nah, pakai Jupyter itu, pakai Anaconda. Kalau enggak pakai PyCharm. Itu bisa. Ya, PyCharm itu tampilannya kayak itu sih, Android Studio. Ya karena Iya. open source. Open source. Lumayan buat nyoba-nyoba. PyCharm. Tampilannya kayak gini kalau kepo. Oh, Masih belum bisa buka, Dev. belum. Dia loading. Lama ya? Kita coba di browser lain. Oh, sama ternyata. Iya kah? Mungkin karena saya pakai paketan. Tampilannya kayak gini ntar. Bu Rizky udah buka. Kalau udah, coba itu aja Udah. sih. Share screen. Oke. Saya coba stop ya. Stop share screen. Gimana? Oh, tampilannya sama kayak itu, PyCharm, Android Studio. Iya. Sama sih. You cannot start share screen share. Ini sudah saya stop. Oke. Belum ya? Sudah. Sudah kan? Sudah. Oke. Ini ya teman-teman. Tampilannya kayak gini. Tampilannya kayak gini. Kelihatan ya? Nah, nanti kalau misalnya kalian cuma mau nyoba-nyoba Python-nya tanpa harus install di laptop, itu bisa. Jadi klik di atas ini, kemudian kalian pilih programnya mau pakai apa aja. Ini ada.
Oh, mungkin lama itu soalnya ngeload banyak ini, Bu. Jadi mending Python tadi, Python notebook tadi. Ya, ini Python notebook juga sama. Jadi kalian ngekliknya di sini. Ini cuma referensi kalau misalnya kalian mau baca, misalkan punya data mau diminingkan, ya ada contohnya gitu ya. Jadi Jupyter Lab Reference. Tapi kalau misalnya kalian mau nyoba ngoding sendiri, ya udah ngoding aja di sini. It's mana? Mulai hang ya? Ngeterno dosen. Oh. Sorry. Cek. Ntar ya, nih. Tapi kayaknya agak lambat ya. Aku ngedoli wong tuku lho papane ngeblak. Nah, kalau kalian mau di sini mau import apa aja di sini bisa. Tapi agak lambat ini. Atau mau import apa aja yang tadi tutorialnya kalian tuliskan di sini bisa. Mau panjang pendek bisa. Udah. Nang omahe iki tak patung. Pamit bojone sik. Oke. Pamit aku sik pamit. Oh ya. Udah gitu aja. Udah. Saya nyalakan lagi share screen di saya. Iya, Dek, aku pamit. Oh. Tapi agak berat kayaknya. Kalau yang versi online. Nah itu kemungkinan karena apa itu tadi kan jaringannya buat Zoom juga gitu. Soalnya saya nggak pakai WiFi sih. Soalnya tadi katanya pakai WiFi lemot. Ya udah pakai kuota. Ini di kampus apa? Di rumah, Bu. Oh, oke. Ya lanjutkan aja. Oke. Kita coba ya pencarian Python import CLS atau OS itu. Masku kok nggak bisa itu. Ini. Lambat. Clear screen. Saya nemu kok tadi. Nah ini gigs for gig. Ini kepanjangan sih tapi tutornya. Kepanjangan. Stack Overflow tadi ada. Nah ini nih. Tapi kekurangannya script ini sih itu sih. Kalian harus ngoding terus sih. Setiap mau ngapus harus ngoding. OS.system. Tapi saya pernah nemu kok yang codingan yang nggak usah langsung itu, nggak usah ngetik-ngetik kayak gitu. Langsung CLS gitu. Nah ini kan membersihkan. Buat nge-clear. Iya, buat nge-clear. Cuman ini ya gitu nanti ngetiknya segini masih banyak. Saya pernah nemu yang itu sih. Oke. Ya intinya import itu kayak gini. Fungsi utamanya itu ya kan untuk tergantung sih, kalau ini kan dia SCS ini. SCS kan sistemnya. Jadi dia memuat seluruh perintah yang diterima. Soalnya lingkupnya semua SCS diimport sama dia gitu. Jadi dia mau fungsi kayak gini, ada len, konsulen, str gitu. Wow, ini sebenarnya bukan untuk pemula sih. Entah kenapa kok dimasukkan di pemula. Pengenalan. Nah ya ini sebenarnya harusnya pengenalan, nggak usah import yang SCS terlalu besar. Ya terserah lah di coding.
Oke, kita lanjut. Kita bataki sing sisiku, copoki karo tiba sisine Oh, ternyata udah. tak buat. Yeay, guys. 10 sudah. Kita lanjut ke ini. Kuis. Wah, udah dijawab, nggak seru. Manakah yang bukan merupakan argumen spesifier? Argumen spesifier masih ingat yang tadi? Persen S itu untuk string, persen D itu untuk integer. Ada lagi kompleks, ya. Dan yang bukan itu ini Z. Bisa sih pakai kayak gini, tapi ya nanti deklarasi variabel sendiri dong. Nah, ini bukan. Oke, itu jawabannya sih. Kalau kalian ingin menyelesaikan 15 hari. Untuk dinamik, ini apa ini gitu. Ini itu dia itu bilang bahwasanya Python itu dia tuh dynamic typing. Maksudnya gini, saya kan udah masukin nih X sama dengan 6. Disimpan tuh di memori komputer kan. Oh, si X ini isinya 6. Terus si user minta tipenya apa sih gitu. Oh, integer gitu kan. Habis itu kemudian ditimpa X itu dimasukin sebuah string gitu. Terus dia manggil lagi gitu. Otomatis nih keluar pertama kan bakalan integer kan. Yang kedua otomatis str gitu. Kalau contoh ini sama 6. Kita panggil tipe dari si X. Situ aku timpa nih. Aku timpa halo. Terus kita cetak lagi tipenya apa gitu si X sekarang lah. Jadi dinamis itu maksudnya gitu. Dia tuh bilang tadi itu integer, tapi si user udah nimpa nih si variabel X pakai string. Ya udah string sekarang yang paling terbaru gitu. Bisa juga nih. Bisa juga untuk kayak gini. Kita coba if false. Jika salah. Nah, titik 3 ingat yang kemarin sesi 1 itu bukan error ya, dia tuh nunggu perintah masukan. Oke, 1 ditambah 2. Nah, ini. Karena ini, this line is never runs. Karena apa? Ya masa itu integer digabung sama string tuh. Sumpah, lebih barbar. Ya maaf ya, interrupt. Lupa dari mana tadi. Oke. Nah, kan error nih. Oke, kita coba if false 1 plus 2. Nah, ini kenapa error gitu. Soalnya ini nggak bisa. Kalau if else itu jangan pakai di sini. Coba pakai di sini. Bakalan bisa. Nggak percaya, coba aja coding. False. 1 ditambah 2. Ini kan bakalan error nih, dia bilang. Tapi aku mau mencobanya. 1 plus 2. Oke, kita save. Kita eksekusi. Ya kosong gitu. Ya kosong ya. Apaan coba? Katanya 3 gitu. Apakah padahal jika kita jalankan 1 plus 2 gitu. Hasilnya kayak gini. Ini nggak lengkap ini dia nulisnya sih. Karena nggak ada perintah nyetak. Tapi dia mencetak. Mungkin si penulis tutorialnya kurang memperhatikan. Kurang itu. Ada variabelnya. Tapi seharusnya bisa sih 1 plus 2. Coba. Harusnya bisa langsung. Cuman kenapa nggak mau? Jika salah.
Harusnya kan jika salah, dia benar nyetak nih. Salah kan. Jadi dia mengignorant. Jadi dia lanjut ke else. Else dia bilang 1 tambah 1. 3. Masa nggak mau? Kasih spasi. Oke, tak coba. Hey, dia nggak mau. Nggak ngaruh sih kasih print. Kok mundur dulu paling kan ya lebih berangkat dulu. Komentari adik mundur merono. Merono karena uang tok kan ya kasih merono. Kok itu mau uangnya ayo Mas Edi. Tapi kok komentar itu mundur berarti kan ono sing dicangking. Apa nggak jalan? Iya, nggak keluar sih. Nggak cetak dia. Tapi nanti apa sih kalau konsep if else nanti ada sih. Ada di percabangan ini nih. Nanti. Soalnya ini jelas salah sih seperti kayak gitu. Nggak keluar. Nah, ini assessment ini biasanya untuk memasukkan aja sih. Coba ya. Assessment. Kita bikin nih tuh variable things. Things berisi halo. Dan tipe dari things adalah string. Nah, kita 28.1 tipe nih things float. Ini apa ya? Menjelasin ini doang, type doang, type. Oke. Fungsi type dapat digunakan untuk Nah, ini kalian baca sih di sini. Nah, ini nih, duck typing ini penting ini di Python. Python itu dia bilang, dia itu merefleksikan dari perkataan ini. Jika sebuah bebek dan dia apa ya, kayak bebek dan bersuara wek wek wek, ya pasti itu bebek gitu. Dan kalau konsepnya itu ini ada len. Len itu untuk tahu seberapa panjang sih gitu. Has no length. Why? Object. Nah, ini nanti lanjut di materi materi selanjutnya. Len itu. Nah, ini apa yang dimasuk frase duck typing pada Python? Ini jawabannya merujuk pada perilaku. Kita tidak perlu memeriksa. Coba ya, eksekusi. Kenapa sih error gitu? X sama dengan 0. Lu. Len. X. Karena objek ini tidak memiliki tipe integer tidak memiliki len. Coba kita kasih string. Nama kan ada 4 nih. Oke, kita len si X sekarang. Oke. Berarti kalau si len ini bisa deteksi string ya. Berarti kalau mau si X ini kedetek, ya kita harus gitu convert. Coba nih, convert nih. Convert. Integer X sekarang. Habis itu baru kita len si X. Dan si X. Oh, masih kesimpan berarti gini. 3. Oh, nggak bisa sih conversion buat itu. Mungkin nanti ada di tutorial lanjutnya. Oke, kuis sudah. Kita lanjut ke ini nih, transformasi angka, karakter, dan string. Nah, ini seru ini. Seru. Ini transformasi angka menambahkan awalan pada angka. Jadi kita punya 1 ya kan. Tipenya integer.
Terus kalau kita masukkan fungsi zfill 5, dia akan menambahkan 0 di belakang karakter ini nih, atau di belakang objek ini. Ini kan 1 nih tadi, ditambah ini 4, 1, 2, 3, 4, 0. Karena 1 dihitung 1 soalnya. Coba ya. Kita coba. Oke, saya hapus. Import. Import OS system. Ya Tuhan. Sistem CLS. Ya kan? Nggak bisa import kan? Soalnya harus import lagi. Nggak enaknya gitu. Sistem CLS. Oke, kita coba ya. X sama dengan 1. Habis itu kita nggak usah ngetik tipenya ya. Kita udah tahu fungsinya. Langsung aja kita tambahkan. Kita convert. Kita convert ke string. Nih. Di situ kita tambahkan belakangnya 5. Keluarnya kayak gitu. Nah, kalau len tadi kan nggak mau tuh kalau itu kan. Kan tadi kan gini nih, 333. Kayak gini kan error nih. Karena harus di convert dulu. Ini mengapa saya bilang nanti tunggu selanjutnya. Apa yang salah? Len X, traceback, object, str. 333 str x. Oh, nggak bisa ya? Masa manual? strx len jelas nggak bisa lah. 33 itu siapa juga nggak menang. Len x. Nanti buat PR sih, buat saya juga. Saya pernah nemu soalnya caranya. Ya ngulik-ngulik di itu sih, di Google, di Stack Overflow. Oke, saya lanjut ya. Upper sama lower. Ini asik. Kalau kita kan biasanya nulis nggak gitu ya. Kita bikin karakter P. Isinya kecil semua. Hello world. Oke, kita simpan. Lalu kita besarkan semua. Dengan fungsi P sama dengan upper. Lalu kita panggil si P. Nah, otomatis nih si P kan bakalan itu tuh. X. Saya kok masih kepikiran yang len X. Oh, nanti lah. Nanti saya bagi jawaban kalau tahu. Nih kita mulai nih. Coba. Berbeda dengan fungsi sort. Dia itu ngubah variabel secara langsung. Kalau lower upper kan mengembangkan string baru nih. Kalau bawaannya kecil, di upperin jadi besar. Kalau bawaannya upper, di lowerin jadi kecil. Gitu. Terus sebenarnya nggak ada ini sih. Ada lagi nanti upper, lower, sama capitalize. Nah, nanti kalian cari nih fungsinya capitalize. Oke, coba ya. Oh, Putri Rasen. Ada apa Putri? Putus kah? Lancar deh. Oh, lancar. Enggak, itu kok ngapain dia angkat tangan. Ya udah, aku turunin tanganmu. Oke, kita coba ya coding ini percabangan, contoh percabangan, tapi nggak bisa pakai ini. Kita tutup. Kita buka di sini. Kita nulis di sini. Percabangan. Ini ya. Ketika perasaan sama dengan masukan. Bagaimana
perasaanmu. Nah, jangan lupa ini lagi, ini bikin ribet. Oke, kasih spasi biar enak nanti. Spasi, di situ kita bilang gitu kan. Jika perasaan sama dengan jika dia itu masukinnya kecil, ya kan. Contoh nih, masukin great, jangan bahasa Inggris, bagus. Dan dia akan mencetak itu bagus sekali. Nah, tapi jika tidak sama sekali gitu kan, dia akan mencetak. Jadi kalau dia itu nulis bagus dengan kecil gitu, dia akan nyetak ini itu bagus sekali. Tapi kalau enggak sama sekali atau dia masukin string yang beda gitu, dia akan bilang, oh sungguh sayang sekali. Tuh. Pakai string satu, pakai ini satu, biar nggak bingung. Oke, jangan lupa di save, kita jalankan. Dia tanya, bagaimana perasaanmu? Ini ya di bawah ya, di bawah sini ya. Bagaimana perasaanmu? Coba kita bilang bagus. Hey, aku bilang bagus. Oh, sungguh sayang sekali. Mengapa dia salah bilang? Coba kita eksekusi lagi. Kita bilang nggak apa-apa. Iya, ini salah coy. Feeling. Itu beberapa contohnya kayak misalnya tadi kan STRX ya, STR, yang lain ini tadi ya. ya. Nah, kayaknya ini karena versinya Python-nya deh. Kalau di Python misalnya yang benar tuh, Ya. tak tuliskan ya. Kan tadi yang kayak gini. Yang mana? Share screen, ya. Enggak, Biar di nggak chat, bingung. di chat. Oh, di chat. Nah, kelihatan nggak? Bentar. Kok nggak keluar? Ya gini nih. Hey, chatku kok nggak keluar? Mana chatku? Oh, Coba ini. jalan. Chatnya Zoom deh. Oh iya. Oh gitu. Jadi yang benar ini nih, line gini. Coba. Wepo ya saya dari tadi juga. Kenapa kok Soalnya salah? kalau Python 2 sama Python 3 itu beda. Makanya tadi kok nggak bisa-bisa. Berarti yang benar yang bawah. Yuk, coba tes. Kita masukkan. Nilainya X nah tuh, silakan. Kita convert sekaligus line. Si X. Oh, sip. 3 isinya. Ya benar. Ini benar. Kan kita lihat caranya kan lihat dulu. Iya. Kan X-nya tadi 3. Berarti kalau misalnya STRX keluarnya apa? Iya. Nah, kalau mau lowland-nya, nah, kalau yang tadi STRX len X itu kayaknya yang Python 2. Jadi ini pakai yang Python 3 kan. Iya. Jadi formatnya kayak gini. Nah. Paham. Jadiin satu, iya. Oke, terima kasih Bu Rizky. Kemudian tadi yang Akhirnya. if ya. Yang Iya. if dari sini. Yang if ini masih juga. Kenapa? Oke. Kayaknya ada yang beda standar nih. Padahal dia bilang loh, apa itu si materi ini udah untuk versi 3 sih. Dia bilang. Udah bilang untuk versi 3 kan ya? Iya. Tapi kayaknya belum diupdate. Ada beberapa yang belum diupdate. Oke, kita lihat. Padahal sudah sama nih. Jika perasaan dan dia ngetik bagus, kecil semua ya, bakalan nyetak itu bagus. Tapi skripnya kok semua ke os. Wow. Udah ya, kopas ya. Barangkali saya ada salah tipe. Oke. Saya save. Oke,
Oke, ini normal. Karena saya jawabnya salah. Oh iya, ada yang salah berarti codingan saya ini. Ini coba saya kopas, saya balikin. Komparasi. If feeling. Perasaan. Feeling, input, how are you, sama. If feeling. Oh. Iya. Ini loh. Ah, dasar. Ketelitian saya sangat buruk, teman-teman. Oke, kita masukkan, bagus. Nah, itu bagus sekali. Problem solve. Kesalahanku ya itu. Terus kalau upper. Kita save, eksekusi. Upper ya, gini dong harusnya. Bagus. Deh. Kebanyakan. Bagus. Itu bagus sekali. Tapi coba ya, kita coba aja. Gimana kalau upper tapi masukannya kecil? Apakah jadi? Bagus. Oh, bagus. Oh, dia error. Ya, berarti ini harus ngikutin sih. Kalau upper ya berarti dia harus besar gitu. Oke, mendapatkan ilmu baru. Oke, percobaan upper dan dikombo sama if else. Nah, kalau is upper, is lower itu untuk apakah dia itu kecil, apakah atau dia itu besar gitu. Nah, kayak gini sih. Contoh nih, jika perasaan yang dimasukin itu is upper gitu. Tapi ini enak pakai contoh yang di sini sih. Jadi ini keluarnya cuma bulan sih nanti. Coba gini. Terus mana tadi? Oh, jangan lupa dikasih gini. Apakah bisa? Salah. Balok kelima. Ya sih, else-nya kosong, jelas lah. Jika perasaan is upper. Nggak usah coba. Else-nya kan gini nih, kalau dia masukin sesuatu, ini kan is lower tuh pasti. Tapi kan hanya besar. Jelas dia bilang itu salah gitu. Tapi kalau hello, ini besar semua. Upper, dia true. Jika perasaan is upper. Apa? Ada yang salah lagi? Apa? Enggak sih, Bu. Cuman mau ngomboin if else. Gitu sih. Nah, kalau mau cepet ya gini doang. Perasaan, jika kalau perasaannya is upper, ya coba save. Coba aku masukin perasaanku kecil semua ya. Bagus. Mana true false-ku nggak keluar? Gimana loh? Hey, true false-ku kok nggak keluar? Coba tak jalanin lagi. Oke, bagus. Pakai besar ya, karena upper. Hey, true false-ku nggak keluar lagi. Apakah kita harus mencoba seperti tutorial? Coba ya. Kita bilang si P itu halo kawan. Terus si P apakah kecil? Is lower.
dia juga nggak mau mencetak di sini. Berarti apakah harus di sini? P sama dengan halo kawan. Terus kita cek is slower. Ya ini keluar false. Dan berarti kalau mau kayak tadi ya, P sama dengan input, masukkan perasaanmu kepadaku. Jangan lupa pakai kayak gini lagi, nanti bikin error. Di situ dia bilang, baik. Nah, apakah P is slower? Ya jelas, karena masukannya baik kecil-kecil. Kayak gitu. Ini juga bisa diimplementasikan langsung di depan. Aku nulis nih, aku suka is upper true. Nah, sebaliknya sih kalau kalian nulis aku suka dengan kecil, aku suka is lower, dia bilang benar. Tapi kalau aku bilang aku suka is upper, pasti dia jawabnya salah. Nah, ini nanti kalian pahami sendiri ya. Itu contoh-contohnya sih. Ini contohnya. Oke, metode isX dari string untuk pengecekan. Selain lower dan is upper, terdapat lainnya. Mengembalikan true jika string hanya berisi huruf dan tidak kosong. Berisi huruf dan tidak kosong. Ini nih, huruf kosong. Berarti kalau is alpha, kalian masukkan angka 5 nih. 500. Is alpha. Nggak mau. Masa sih cuman string gitu? Mengembalikan true jika string berisi, oh iya berarti jika string doang berarti dia mau. Masukinlah string. String is alpha true. Tapi kalau saya kosongin gimana? Is alpha. Harusnya sih false kalau katanya dia kan. Nah. Oh ini nih, ya jelas lah. Jelas saya mau masukin alpha ke itu nggak bisa, soalnya emang ada fungsinya sendiri. Is alnum. Iya 500. 500. Is alnum. Oh. Oh iya. Nah, kenapa nggak mau? Is alnum. Is alnum. Mengembalikan jika string hanya berisi huruf dan angka. Oh, tetap masukannya string, cuman dia mendeteksi ada nggak di string itu sebuah angka gitu. Lahir tahun 2000. Ini kan ada nih. Is alnum. Alnum. Azan ya, Bu ya? Ya. Kita itu dulu ya, kawan-kawan. Break.